bakal dapat. Ntar ini siapa yang mau edit? Udah Tio. Ayo. Ini nggak ada batasan minimal berapa menit lagi? Bagus kan? Bro angkat mas bro. Ya ntar di lem aja bisa. Habis ya lem tembaknya nggak? Ada kok dikit. Turun tembak ini sih Wak. Berarti bener pakai tembak tadi aja. Ini juga. Tuh, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin Waratna untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Firas Haidersen. Saya Tio Tolodawan. Saya Nazafna Sofyan. Saya Naura Mesya Irwan. Saya Fatima Zara. Kami dari kelompok 4, kami mengambil tema siklus air. Dalam tahap siklus air ini ada 6 tahapan, yaitu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Nah, tahap yang pertama dalam siklus air adalah evaporasi atau penguapan, yang dimana dia menggunakan sumber dari panas energi matahari sebagai penggerak utama yang dapat memanaskan air yang ada di permukaan bumi seperti danau, sungai, laut, samudra, bahkan genangan yang ada di jalanan. Jadi air yang ada di permukaan bumi ini akan menguap kemudian berubah menjadi dari cair ke gas atau uap air. Lalu uap air ini akan membentuk menjadi awan. Selanjutnya itu adalah proses transpirasi. Itu tuh di mana tumbuhan itu melepaskan uap air melalui daun setelah menyerapnya dari tanah. Nah, proses itu juga sering disebut dengan evapotranspirasi jika proses ini tuh digabungkan dengan evaporasi. Selanjutnya itu ada kondensasi. Kondensasi adalah perubahan gas menjadi cair karena penurunan suhu. Uap air yang mendingin akan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Namun awan tidak akan selalu menghasilkan hujan karena pada suhu tertentu butiran air di dalamnya masih kecil dan ringan, sehingga awan tetap melayang dan tidak mengeluarkan hujan. Lalu, uap air yang bersatu di awan itu akan membentuk berbagai jenis awan, mulai dari awan serat hingga awan kumulas. Nah, seiring berjalannya waktu, awan-awan tersebut itu akan mengalami proses pendinginan. Di proses pendinginan ini menyebabkan titik-titik kumpulan air tersebut di dalamnya akan membentuk kristal-kristal es. Nah, angin ke angin kemudian itu membawa awan-awan tersebut ke daratan hingga wilayah yang datarannya itu tinggi. Nah, ketika awan-awan tersebut sudah penuh, sudah jenuh, sudah berat, itu maka akan tidak dapat menampung lagi, maka akan terjadi peristiwa presipitasi. Nah, presipitasi ini merupakan proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, presipitasi ini airnya ini bisa jatuh ke tanah maupun ke laut. Nah, hasil dari proses ini dapat berupa air hujan, salju, hujan es, embun, dan berbagai jenis lainnya. Wah. Oh ya. Jangan liatin ya.
Jadi infiltrasi adalah proses terjadinya penyerapan air hujan dari permukaan tanah ke dalam pori-pori tanah. Jadi air-air yang menyerap di tanah itu jadi cadangan air tanah. Ketika air hujan, sebagian air itu mengalir di permukaan tanah dan sebagian lainnya itu menyerap ke dalam tanah. Ini disebut dengan infiltrasi. Terus infiltrasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor kayak jenis tanah, banyaknya tumbuhan, kemiringan bidang, dan intensitas hujan yang tinggi. Ya. Selanjutnya itu ada tahapan runoff, itu tahapan terakhir dari sebuah siklus air yang dimana merupakan hasil akhir dari infiltrasi tersebut. Jika proses air tersebut tidak memasuki ke tanah, maka ia akan mengalir melalui jalur air tersebut. Jadi misalkan di sini terdapat jalur untuk air seperti terjal atau tebing, yang dimana terjal atau tebing ini akan mengalirkan air dari titik tertinggi bumi hingga ke titik daratan bumi. Misalkan di sini terjadi dari gunung, habis itu dia ke sungai, habis ke sungai dia mengalir melalui hilir sungai, dan setelah itu akan ke laut, dan setelah dari laut maka air akan mengalami peristiwa berulang seperti dari awal evaporasi dan evapotranspirasi seperti itu. Sekarang kami akan praktikkan cara kerjanya. Tertinggi yaitu gunung yang akan mengalir melalui ke tanah, bisa ke jalur atau terjal seperti tebing. Itu dari sungai maka akan mengalir ke laut melalui hilir sungai. Bisa dilihat seperti proses di sini. Nah, Seperti itu. udah gue matiin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.